Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dan selalu semangat untuk belajar SKB-nya. Kali ini aku akan bahas 10 soal latihan SKB guru SD profesional IPA-nya, khususnya kimia. Soal nomor 1, perhatikan peristiwa perubahan zat berikut. Ada perubahannya 1, 2, 3, 4 ya. Pertanyaannya langsung aja. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Oke, kalian keep jawabannya ya. Kita bahas. Yang jadi pertanyaan adalah perubahan kimia. Kalian ingat perubahan materi itu ada dua, perubahan fisika dengan perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan sifatnya permanen. Sementara kalau perubahan fisika tidak dihasilkan zat baru, kalaupun berubah dia sifatnya hanya sementara atau tampilan fisiknya aja yang mengalami perubahan. Seperti itu ya. Yang pertama, pembuatan tape menghasilkan gas CO2. Ya kan? Di situ kan kira-kira kalau udah jadi tape bisa nggak kembali lagi jadi ubi? Enggak ya, berarti itu perubahan kimia. Nomor 1 kimia. Kemudian yang kedua, pembuatan garam dapur dari air laut. Nah, proses pembuatan garam dari air laut apakah melalui reaksi kimia? Jawabannya tidak, karena hanya melalui proses penguapan. Jadi kalau dia perubahannya hanya perubahan wujud, itu perubahan fisika. Kita lihat aja, air laut kita rasa asin, garam juga kita rasa asin. Walaupun tampilannya berubah, sifatnya itu masih sama. Nomor 2 itu fisika. Jadi yang ada nomor 2-nya salah ya, A salah, C salah. Tinggal B dengan D. Kita lihat ya, B dan D itu masing-masing pilihannya ada nomor 3. Otomatis nomor 3 benar. Nggak usah kita cek ya, biar hemat waktunya. Nah, yang B 1 dan 3, yang D 3 dan 4. 1 kan tadi udah pasti kita cek perubahan kimia. Jadi jawabannya B. Gimana? Benar nggak jawabannya teman-teman? Soal nomor 2, di bawah ini yang tergolong lambang ion adalah yang mana kira-kira teman-teman? Nah, ion itu kan ada dua ya. Ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif dikatakan kation, ion negatif dikatakan anion. Menandai ion kalau ada lambangnya, tinggal nandai aja ada pangkat di atasnya berupa positif atau negatif gitu ya. Jadi kalau nggak ada pangkatnya berarti muatannya itu netral. Nampak kan jawabannya? Berarti jawabannya adalah B. Gampang ini ya. Soal nomor 3, minuman bersoda seperti Coca-Cola, Pepsi, atau Sprite bersifat asam karena mengandung zat asam yaitu yang mana jawabannya kira-kira? Nah, kalau dikatakan asam sitrat itu adalah asam yang terdapat pada buah jeruk ya. Kemudian asam asetat itu asam yang terdapat pada cuka. Asam laktat ini biasanya kalau difermentasikan itulah jadi yogurt ya kan. Kemudian asam karbonat inilah dia asam yang terdapat pada minuman bersoda. Makanya nama lain dari minuman bersoda ini adalah minuman berkarbonasi, berasal dari asam yang terkandung di dalamnya tadi ya. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 4, ke dalam cairan aki diteteskan suatu indikator. Ternyata warnanya berubah menjadi kuning. Perubahan warna yang sama akan terjadi jika indikator tersebut diteteskan pada... Apa kira-kira jawabannya teman-teman? Kalau kalian lihat di situ kata kuncinya adalah di cairan aki. Kalian harus paham cairan aki itu sifatnya asam, basah atau netral, seperti itu ya. Cairan aki itu mengandung senyawa asam sulfat, berarti kan sifatnya asam. Jadi kalian lihat dari A sampai D mana yang sifatnya asam. Ini jawabannya ada di soal sebelumnya ya. Jawabannya itu adalah Sprite. Sprite adalah minuman berkarbonasi atau minuman bersoda karena mengandung asam karbonat. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5, soalnya panjang ya. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan informasi tersebut, sebaiknya siswa memisahkan campuran alkohol dengan air dengan cara A. Filtrasi, B. Destilasi, C. Sublimasi, D. Corong pisah. Nah, di sini kata kuncinya adalah bagaimana proses pemisahan campuran
dari 4 pilihannya ini. Yang pertama itu filtrasi. Filtrasi itu dipisahkan dengan cara penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran, ya kan, ukuran partikel. Contohnya aja, kalian mau misahkan air dari pasir, disaring ya, maka pasirnya akan terpisah dari air. Kemudian yang B, destilasi, itu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian sublimasi, itu proses pemisahan campuran dari zat yang mudah mengalami penyubliman, ya kan. Kemudian yang D, corong pisah, itu proses pemisahan campuran dari campuran yang tidak saling melarutkan. Biasanya apa itu yang tidak saling melarutkan? Ya, air dan minyak. Maka berdasarkan kriterianya, di situ kan dibilang air dan alkohol saling melarutkan. Kemudian titik didih air diketahui, titik didih alkohol diketahui. Itu titik didihnya berbeda. Jadi yang paling tepat mereka dipisahkan dengan cara ya B, destilasi berdasarkan perbedaan titik didih. Jawabannya B ya. Soal nomor 6, campuran berikut yang dapat dikelompokkan sebagai campuran yang homogen adalah yang mana kira-kira? A, B, C, D? Oke, campuran homogen itu apa? Campuran homogen itu adalah campuran yang saling melarutkan. Artinya kalaupun misalnya udah jadi campuran dia, kalian tidak bisa membedakan sebenarnya di dalam itu penyusunnya apa aja. Itulah dikatakan dia homogen. Yang A, pasir dan air larut? Tidak ya, berarti bukan homogen. Lawan homogen apa? Heterogen ya. Minyak dan air juga tidak larut, berarti bukan. Alkohol dan air larut atau tidak? Iya, larut ya. Karena sebenarnya alkohol yang dijual di pasaran itu adalah bukan alkohol 100%, tapi ada campurannya yaitu air, ya kan. Nah, yang D, sereal dan susu. Nah, ini jelas ya, serealnya itu tidak pernah larut di dalam susu, ya kan. Jadi yang dia homogen itu adalah C. Soal nomor 7, diketahui berbagai macam larutan dengan pH seperti data pada tabel di bawah. Manakah di antara larutan tersebut yang dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru? Di soal yang diketahui pada tabel adalah nilai pH. Di situ pH-nya ada 3, 5, 7, 10. Nah, berbicara pH berarti kita ketahui tentang asam, basa, dan netral. Dimana kalau asam dia pH-nya lebih kecil daripada 7. Kalau 7 itu netral, kalau basa lebih besar daripada 7. Oke, yang jadi pertanyaan, mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Gimana ini? Nah, kalau dia lakmus merah menjadi biru, berarti ini dia senyawanya adalah senyawa basa. Ingat aja ya, lakmus kan ada 2. Ada merah, ada biru. Kalau ada merah, ingat M-nya asam. Kalau biru, ingat B-nya basa. Jadi yang diminta adalah yang larutan basa. Tengok, yang basa berarti pH-nya yang lebih besar daripada 7. Maka jawabannya adalah ya yang S ya, D jawabannya. Bisa kan teman-teman? Soal nomor 8, air murni dapat dibuat melalui proses penyulingan air laut. Air murni terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Berdasarkan pernyataan di atas, yang tergolong senyawa adalah yang mana kira-kira ya teman-teman? Untuk soal yang seperti ini, kalian ingat kembali klasifikasi materi ya. Rentang yang paling atas itu adalah campuran, ya kan? Campuran, kemudian di bawahnya senyawa, kemudian yang paling kecil itu adalah unsur. Artinya, ketika ada suatu campuran itu dipisahkan maka akan menjadi senyawa-senyawa. Kemudian senyawa-senyawa itu dipisahkan akan menjadi unsur-unsur. Jadi unsur adalah klasifikasi materi yang paling kecil. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut. Jadi di soal itu, yang mana campurannya kira-kira? Yang mana yang paling atas? Supaya gampang melihatnya, kita lihat dulu dari yang paling ujung atau dari yang paling bawah. Dikatakan di situ air murni terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Otomatis hidrogen dan oksigen itu adalah unsur, ya kan? Mereka bergabung membentuk air murni. Kemudian air murni itu dari mana? Air murni itu dari air laut. Jadi dari mulai yang paling atas, air laut,
dipisahkan menjadi air murni, kemudian air murni dipisahkan lagi menjadi hidrogen dan oksigen. Yang ditanya adalah yang tergolong senyawa, berarti jawabannya adalah air murni. Soal nomor 9, di antara materi berikut ini yang mempunyai kerapatan paling rendah adalah berbicara mengenai kerapatan. Kerapatan yang paling tinggi itu umumnya adalah benda padat dan benda cair. Kemudian yang paling kecil itu adalah benda gas. Yang atas padat, cair, kemudian gas. Jadi yang ditanya adalah yang paling rendah. Kalian cari yang gas. Besi itu padat, perak itu padat, tembaga itu padat. Berarti yang gas adalah hidrogen. Jawabannya D. Bisa ya? Soal nomor 10 panjang ya. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Proses perubahan wujud yang terjadi dalam gelas ukur adalah. Nah, teman-teman kalau lihat soal seperti ini jangan kaget, jangan langsung panik, karena pada dasarnya sebenarnya ini adalah gampang. Kalian lihat di situ gambarnya. Kalau kalian memang udah paham materinya, ini tentang pemisahan campuran ya. Pemisahan campuran dengan metode sublimasi, yaitu memisahkan campuran yang salah satu zatnya itu mudah mengalami penyubliman. Di situ kan dibilang mau dipisahkan kapur barus dengan pasir, ya kan, dipanaskan terlebih dahulu. Nah, kapur barus ini kalau dipanaskan dia, biasanya kan kalau benda padat dipanaskan itu bakalan meleleh, ya kan. Nah, kalau kapur barus ketika dipanaskan dia akan berubah menjadi gas. Nah, gasnya ini setelah didinginkan dengan es batu akan mengkristal kembali. Nah, kristal yang diperoleh kembali itu adalah kapur barus yang udah benar-benar terbebas dari pasir gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Bisa ya teman-teman?